Yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu episode 4 Attack on Titan The Final Season. Di konten kali ini, saya akan merecap episode 4 Attack on Titan The Final Season. Jadi untuk kalian yang belum like dan subscribe, sempatkan 5 detik untuk subscribe channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan recap kita mulai. Di awal episode merupakan lanjutan dari episode 3 kemarin. Di sini Reiner menghampiri Falco yang sedang tergesa-gesa kembali ke markas untuk mengambil sesuatu. Tampaknya di sini Falco mulai kembali bersemangat setelah diperlihatkan sebelumnya Falco mulai tampak putus asa. Namun setelah disemangati oleh Mr. Kruger alias Eren, semangatnya kembali pulih dan Falco semakin giat untuk berlatih. Oh iya, Mr. Kruger itu nama samaran yang dipakai Eren untuk menyusup ke dalam Marley. Jadi di sepanjang konten ini Eren akan kita panggil sebagai Mr. Kruger. Jadi di sini Kruger menitipkan secarik surat kepada Falco untuk dikirimkan kepada keluarganya di suatu tempat. Sebenarnya Mr. Kruger bisa melakukan hal itu sendirian, tetapi ia khawatir jika nantinya petugas akan mengecek isi surat itu. Alhasil Mr. Kruger meminta bantuan Falco untuk menaruh surat itu di luar zona pengasingan. Kemudian scene berpindah dengan Komandan Magat yang kaget setelah menerima kabar atas kunjungan mendadak dari keluarga Tabor. Komandan Magat langsung mengunjungi kepala keluarga Tabor, yaitu Willy Tabor. Di hotel tempat tinggal keluarga kerajaan Tabor tampaknya dijaga dengan sangat ketat oleh para pengawal pribadinya. Bahkan ada seorang pengawal yang memiliki tinggi di atas rata-rata orang normal. Dan sekilas muka orang ini mirip dengan Eren Kruger, yaitu pemilik Attack Titan sebelum ayahnya Eren, yaitu Grisha Yeager. Tampaknya ini merupakan pertemuan yang pertama antara Komandan Magat dan Willy Tabor. Willy Tabor kemudian memperkenalkan anggota keluarganya yang turut hadir dalam kunjungannya itu. Karena Komandan Magat merupakan pemimpin pasukan pejuang, Willy Tabor menduga Komandan Magat mengetahui siapa pewaris kekuatan Warhammer Titan di dalam keluarga Tabor. Akan tetapi kenyataannya Komandan Magat tidak mengetahuinya. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa pewaris kekuatan Warhammer Titan berada di antara keluarga yang hadir. Kira-kira siapa pewarisnya? Karena yang mengetahui siapa pewaris Warhammer Titan hanya segelintir orang saja. Kedatangan Willy Tabor ke Marley yaitu untuk melihat patung Helos. Helos di sini merupakan pahlawan bagi Marley. Diceritakan jika 100 tahun yang lalu Helos bisa menumbangkan sang iblis tanah. Serta Helos telah menyelamatkan dunia dan menjadi pahlawan kebanggaan bagi Marley. Di obrolan ini kita juga bisa mengetahui sebuah fakta. Jika sebenarnya Marley berada di bawah kekuasaan keluarga Tabor. Akan tetapi yang memilih Marley menjadi negara militer adalah Marley itu sendiri. Dan sebagai penebusan dosa para leluhurnya, keluarga Tabor memberikan kebebasan. Serta memberikan kekuatan ke-6 Titan Shifter kepada Marley. Di dalam festival yang akan diadakan di Liberio, Willy berencana akan mengungkapkan tentang kebenaran patung Helos. Kemudian Willy membuat kesepakatan dengan Komandan Magat. Lalu cerita berlanjut di keesokan pagi harinya dengan Porco Galliard yang terkaget-kaget melihat tingkah laku Peach yang berjalan dengan posisi merangkak. Saya kira scene ini bakalan dihilangkan di dalam animenya, rupanya scene ini dipindahkan dari episode 2 ke episode 4. Tampaknya saya harus minta maaf pada Mappa Studio karena telah membuat pernyataan yang tidak benar. Kemudian cerita berlanjut di dalam ruangan rapat. Di sana mereka sedang membahas strategi untuk operasi perebutan Founding Titan di Pulau Paradis. Di sana Reiner sebagai orang terlama yang berada di Pulau Paradis memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan pertahanan di Pulau Paradis. Akan tetapi tampaknya para petinggi memiliki strategi sendiri untuk merebut kekuatan Founding Titan. Kemudian setelah rapat singkat itu, para prajurit dan satu orang kadet berkumpul di luar ruangan sambil melihat keempat kadet baru yang sedang latihan lari. Tampaknya dalam latihan itu Falco berhasil mendahului Gaby untuk yang pertama kalinya. Sehingga Falco di saat itu sangat senang. Akhirnya Falco bisa mendahului Gaby. Namun abangnya Colt menganggap pencapaian Gaby saat ini tak ada yang bisa menggantikannya. Sehingga Gaby merupakan kandidat terkuat untuk pewaris armor Titan. Falco yang baru saja berhasil mengungguli Gaby tampaknya malu saat dirinya ditinggikan oleh rekan-rekannya. Sehingga hal itu membuat Gaby sangat kesal.
Menurut Gaby, abangnya Falco yaitu Colt telah menjadi pewaris Beast Titan. Namun di sini mengapa Falco tetap kukuh untuk menjadi pewaris Armor Titan? Rupanya alasan Falco ingin menjadi pewaris Armor Titan tak lain karena Falco tak menginginkan jika Gaby memiliki umur yang pendek. Semua itu Falco lakukan agar umur Gaby jauh lebih panjang daripada umurnya. Akan tetapi di sini Gaby malah tidak peka dan memarahi Falco di saat itu. Kemudian scene berpindah dengan bapak-bapak laknat yang seenak jidat merangkul Zofia. Namun untungnya langsung diomeli oleh istrinya. Dan Gaby yang telah menjadi idola masyarakat diberikan hadiah berupa roti yang cukup banyak. Kemudian Gaby, Falco, Udo pergi melihat panggung yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pidato Willy Tabor untuk mendeklarasikan perang kepada Paradis. Dan di dalam acara itu nantinya akan dihadiri oleh para petinggi-petinggi negara lain. Kemudian di saat yang bersamaan mereka melihat Komandan Magat yang sedang mengobrol dengan seseorang, yang tak lain itu adalah Willy Tabor. Tampaknya di sini Willy Tabor merasa keberatan dengan peran sebagai kepala keluarga Tabor. Tetapi mau bagaimana lagi, mau tidak mau Willy harus melakukannya. Dan di sini juga tampaknya Komandan Magat mulai menyadari jika ada seorang penyusup yang memasuki Marley, yang tak lain itu adalah Eren. Kemudian scene berpindah dengan Mr. Kruger dan Falco yang sedang mengobrol tentang pencapaian yang baru saja Falco dapatkan. Mr. Kruger di sini juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Falco. Karena sudah berkali-kali Falco mau membantu Mr. Kruger untuk mengirimkan surat kepada keluarganya. Di sini Mr. Kruger berencana untuk pulang ke kampung halamannya setelah festival usai. Setelah obrolan singkat itu, Falco kemudian beranjak pergi. Dan Mr. Kruger kemudian dihampiri oleh Mr. Yeager, yang tak lain itu adalah kakek dari Eren. Mr. Yeager merupakan salah satu anggota keluarga Eren yang masih hidup dan tinggal di kota Liberio. Di sini Mr. Yeager menceritakan jika paman dari Falco merupakan salah satu petinggi dari kelompok restorasi Eldia, yaitu Grice. Dan seluruh anggota restorasi itu telah ditangkap dan diubah menjadi Mindless Titan. Jadi di sini Falco dan kakaknya Colt memutuskan untuk menjadi pejuang demi melindungi nama baik keluarganya, yaitu keluarga Grice. Dan setelah Colt dipastikan akan mewarisi kekuatan dari Beast Titan, martabat keluarga Grice kembali seperti semula. Akan tetapi di sini Mr. Yeager memperingati Kruger agar tidak terlalu sering meminta bantuan kepada Falco. Dan di saat itu juga Mr. Yeager teringat tentang anak laki-laki dan anak perempuannya yang telah meninggal. Sehingga itu membuat penyesalan yang sangat besar bagi dirinya. Kemudian scene berpindah di sebuah pertemuan para petinggi-petinggi negara. Keempat kadet yang telah terpilih ini diminta untuk menjadi pelayan di tempat itu. Akan tetapi Udo yang sedang membawa segelas wine tidak sengaja menumpahkan wine itu di gaun seorang wanita. Namun untungnya wanita itu sangat baik, sehingga nyawa Udo berhasil diselamatkan olehnya. Diketahui jika wanita itu berasal dari negeri timur yang bernama negeri Hizuru. Pertemuan ini dihadiri oleh para petinggi-petinggi dari seluruh dunia. Dan di saat itu Willy berpidato singkat, yaitu untuk mengundang para petinggi menghadiri acara di pusat kota Liberio di keesokan harinya. Kemudian scene berpindah di keesokan paginya. Tampaknya ini merupakan pertama kalinya festival diadakan di kota Liberio. Sehingga di saat itu Reiner melihat muka melas keempat bocil yang kehabisan uang. Merasa kasihan, Reiner kemudian menraktir mereka. Tetapi kenapa si Porco dan si Ipik juga ikutan? Mungkin dalam hati Reiner biarlah bokeh asal mereka bahagia. Di sini tampaknya Reiner sudah menjadi seperti ayah bagi para bocil-bocil ini. Kemudian di malam harinya sebelum acara dimulai, Falco tiba-tiba datang menghampiri Reiner dan mengajak Reiner untuk menemukannya pada seorang kenalannya. Karena masih ada cukup waktu, Zack di sini mengizinkan mereka untuk pergi sebentar. Reiner kemudian dituntun ke ruang basement di balik panggung, dan betapa terkejutnya Reiner saat mengetahui jika orang yang ditemuinya adalah Eren. Pasti di saat itu Reiner mulai keringat dingin melihat Eren, dan episode 4 pun berakhir. Jadi itu saja recap dari Attack on Titan The Final Season episode 4. Dan untuk bocoran episode selanjutnya yaitu episode 5 akan berlanjut pada tahun depan.
karena episode 4 merupakan episode penghujung tahun 2020 ini. Jadi segitu saja dari Daily Recap, saya akhiri konten ini dan jangan lupa untuk terus pantengin channel ini karena di konten selanjutnya saya akan membahas tentang keluarga Tabor. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.